Waktu itu umur saya 21 tahun. Saya hamil anak pertama dan saya cek ke dokter. Ternyata tekanan darah saya tinggi di angka 160 dan 70. Saya cuma merasakan pusing saja, tidak berpikir ke hipertensi. Saya mengetahui pada saat umur saya 45 tahun dan waktu itu saya tidak ada keluhan apa-apa. Karena saya sering makan rendang, saya sadar bahwasanya tensi saya akan bahkan naik. Sekarang saya pada umur 55 tahun, sekarang saya cek tensi saya. Dan tensi saya akui memang mengalami kenaikan 160/120. Dari keluarga ada riwayat hipertensi dari bapak saya. Ada. Di dalam keluarga saya ada riwayat hipertensi, yaitu ibu saya. Kalau gejala sih, biasanya saya merasakan pusing di saat tekanan darah saya tinggi. Apalagi jika saya kurang istirahat. Mungkin gejala hipertensi itu ada selama ini, tapi saya tidak merasakan apa-apa. Tidak, biasa-biasa saja. Kalau dari kesehariannya sih tidak ada yang mengganggu. Hanya mengganggu di saat tekanan darah saya mulai naik. Itu yang membuat saya pusing kepala dan tubuh saya lemas. Untuk pengobatan saat ini saya tidak. Cuman saya selalu mengkonsumsi obat 10 mg, di mana yang saya lakukan adalah sebelum saya tidur. Sebenarnya saya disarankan minum obat setiap hari. Tapi saya agak ketakutan minum obat setiap hari. Takut minum obat setiap hari, malah efeknya ke ginjal saya. Soalnya suami saya juga meninggal gagal ginjal. Dulu sih hampir setiap minggu memeriksakan tekanan darah. Untuk saat ini saya tidak. Tapi sejak bulan Oktober 2020, memasuki umur saya yang 55 tahun, saya merasakan khawatir dengan kondisi badan saya. Tapi sekarang bila merasakan pusing, baru saya memeriksakan ke dokter. Kebetulan pekerjaan saya sadar sangat memahami bahwasanya hipertensi itu awal daripada sumber penyakit lain. Untuk itulah saya mengatur yang terutama adalah pola makan saya saat ini. Untuk teman-teman yang memiliki hipertensi, lebih dijaga lagi pola makannya. Penyakit hipertensi itu jangan anggap remeh, karena penyakit hipertensi itu awal dari penyakit lain, seperti jantung, gula, dan stroke. Kurangin makan daging-dagingan, terutama mengandung lemak yang berlebih. Perbanyak makanan sayur dan buah. Untuk itu, kita harus bisa secara rutin di rumah atau tidak sempat ke dokter. Kita bisa sendiri tensi kita secara mandiri dan secara rutin. Rutin konsultasi kesehatan ke dokter, terutama jika ada keluhan sakit. Agar tensi kita ketahui sebelumnya. Seseorang dapat dikatakan memiliki tekanan darah tinggi atau hipertensi apabila memiliki tekanan sistol lebih dari 130 dan tekanan diastol lebih dari 80 mm air raksa. Anda mungkin sering mengira bahwa orang yang memiliki gejala hipertensi akan memiliki keluhan seperti sulit tidur, gugup, berkeringat, dan sakit kepala. Namun faktanya tidak seperti itu. Hipertensi dikenal sebagai silent killer, artinya dapat membunuh secara diam-diam tanpa memberikan gejala yang bermakna bagi penderitanya. Di sisi lain, ia juga dapat menyebabkan komplikasi pada organ penting kita seperti otak, jantung, ginjal, dan mata. Inilah sebabnya kita dianjurkan untuk selalu menjaga tekanan darah dan mengukur tekanan darah secara rutin. Pemeriksaan tekanan darah dapat dilakukan oleh ahli kesehatan atau secara PTDR, yaitu pemeriksaan tekanan darah di rumah secara mandiri. Menggunakan alat monitor tekanan darah otomatis yang sudah divalidasi secara internasional. Dengan melakukan PTDR secara rutin dan terjadwal, maka kita dapat mengenali lebih awal hipertensi, mencegah hipertensi terselubung, dan tentunya membantu keberhasilan terapi. Walaupun pemeriksaan dapat dilakukan sendiri, tapi hasilnya tetap harus dievaluasi oleh ahli kesehatan untuk menilai resiko dan faktor terkait. Selain melakukan pemeriksaan, kita dapat mencegah hipertensi dengan melakukan perubahan gaya hidup, antara lain menjaga pola makan, berolahraga, dan mengendalikan kesehatan mental. Bila dirasa tidak mampu dikendalikan, maka penderita dapat mengkonsumsi obat untuk mengendalikan tekanan darah. Obat harus rutin diminum, tidak boleh dihentikan kecuali atas instruksi dokter. Jangan lupa untuk selalu melakukan pemeriksaan kesehatan dan tekanan darah secara rutin. Manfaatkan alat monitor tekanan darah otomatis untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah di rumah.
pada pagi dan malam hari agar tekanan darah Anda termonitor dan terkendali. Dengan begitu, Anda dapat menjaga dan menjalankan pola hidup sehat.